Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini. Oke, buat Taurus semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Buat Taurus yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Taurus. Oke, di sini kalian memiliki walk the path. You have to do what is right for you. Taurus, diingatkan hanya kalian yang bisa melakukan atau hanya kalian yang tahu apa yang terbaik buat kalian. Jadi untuk saat ini Taurus disuruh untuk lakukan apa yang terbaik buat kalian. Karena tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal itu kecuali kalian sendiri. Dan juga saat ini kalau Taurus kalian membandingkan hidupnya kalian dengan orang lain, kalian juga disuruh untuk berhenti melakukan hal itu. Karena semua itu hanyalah tekanan dari sosial grupnya kalian. Hal itu hanyalah untuk menekan jiwanya kalian, untuk membuat kalian lemah. Jadi kalau Taurus misalnya punya teman yang sudah sukses, terus Taurus merasa, oh dia orangnya sudah sukses dan saya belum sukses dan bla bla bla. Jangan membandingkan antara hidupnya kalian dan hidup orang lain. Oke? Final goodbye. It is time to permanently close this chapter in your life. Sudah waktunya buat Taurus untuk benar-benar menutupi chapter ini, menutupi suatu kisah di sini bersama seseorang mungkin, ataukah di dalam pekerjaannya kalian. Kalau ada Taurus di sini yang ingin pindah kerja misalnya, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk melepaskan diri dari tempat kerja ini. Atau kalau dengan seseorang di sini, mungkin kontrak kalian sudah selesai. Jadi sudah waktunya buat kalian untuk menutup chapter ini. Oke. Roadmap. Some step cannot be predicted. Allow life to show you the way. Jadi kalian juga terkadang diingatkan lagi di sini, Taurus, terkadang hidupnya kita tidak begitu bisa diprediksi. Yang perlu kalian lakukan adalah berilah kesempatan buat hidupnya kalian di sini atau intuisinya kalian untuk menunjukkan jalan yang mana yang baik buat kalian ambil, atau jalan mana yang terbaik buat kalian. Jadi jangan mengontrol kehidupannya kalian. Terutama kalau saat ini Taurus misalnya kalian mencoba untuk memperbaiki seseorang. Saya ingin bersatu dengan dia, tapi dia belum berubah. Dalam artian kalian tidak ada kekuasaan untuk merubah orang ini. Hanya dia yang bisa merubah dirinya dia sendiri. Jadi jangan memaksakan diri kalian, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang energi untuk mengharapkan orang lain berubah demi kebahagiaannya kita. Kalau kalian tidak suka dengan energinya dia, sebenarnya itu bukan salahnya dia, itu salahnya kita kalau kita yang memaksa seseorang, kamu harus berubah karena saya tidak bahagia. Itu namanya codependency. Kita masih tergantung sama energi orang lain. Maksud saya di sini mungkin kalian akan bilang, Kak, tapi saya ingin membantu orang ini untuk berubah. Apakah kalian benar-benar mencintai dia dengan tulus? Oke. Jadi kalau kalian apalagi kalau kalian sudah memberitahu dia misalnya berkali-kali, tapi dia tetap melakukan hal yang sama, mungkin sudah waktunya buat kalian, oke, saya sudah berusaha dan sepertinya usaha saya tidak berhasil. Mungkin ada orang lain yang bisa membantu dia lebih dari apa yang bisa saya lakukan. Lepaskan tanggung jawab kalian, jangan bilang
Itu tanggung jawab saya untuk membantu dia. Itu tugasnya dia sendiri. Seperti sering saya bilang, kalau dia tidak ingin berubah, walaupun kalian jungkir balik di sini, mungkin di depannya kalian dia berubah, tapi di belakangnya kalian dia tetap melakukan hal yang sama. Kalau tidak cocok dengan suatu situasi, lepaskan diri kalian. Oke? Kalau itu intuisinya kalian, tapi kalau kalian merasa, Kak, tapi saya masih ingin mempertahankan hubungan ini, stay. Tetap tinggal di situasi itu. Dengarkan intuisi kalian, walaupun saya di sini teriak-teriak bilang, lepaskan orang ini. Tapi kalau hatinya kalian masih ingin tinggal di situ, itu yang perlu kalian dengarkan. Oke? Afterlife. Jadi ada seseorang di sini dari keluarganya Taurus yang sudah meninggal. Dia menghubungi Taurus, dia ingin membantu Taurus dengan mengirimkan tanda-tanda ke kalian. Mungkin Taurus misalnya sering melihat angka 444 atau 777, seperti itu, mengingatkan bahwa ilahi atau yang kuasa ataukah ancestornya kalian, nenek moyang, energi dari nenek moyangnya kalian, dia ada di sekitarannya kalian saat ini. Oke, jadi diingatkan bahwa kalian selalu diawasi, kalian selalu dibantu oleh nenek moyangnya kalian. Kalian tidak sendiri di dunia ini. Mereka selalu ada di sekitarannya Taurus. Hal apa lagikah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini? Hal apa lagikah yang perlu Taurus ketahui? Temptation. You are being tested. Jadi kalian lagi diuji untuk saat ini. Tentang masalah apapun yang Taurus miliki saat ini, kalian lagi diuji. Dan di sini mungkin Taurus kalian memiliki jiwa yang sangat obsesif, atau kalian orangnya sangat pokoknya harus terjadi, pokoknya dia harus jadi milik saya, pokoknya harus sesuai dengan keinginan saya, seperti itu. Terlalu terobsesi dengan sesuatu atau seseorang. Maka dari itulah mungkin kalian diberikan ujian ini agar kalian terlepaskan dari energi yang seperti itu. Energi yang depending sama orang lain, energi yang tergantung sama orang lain. True beauty. Jadi Taurus sepertinya juga kalian disuruh untuk belajar menerima situasi ini dengan lapang dada. Tetap gunakan rasa cintanya kalian, tetap bersyukur. Walaupun hal itu tidak mudah untuk dilakukan, tapi lakukanlah secara perlahan-lahan. Lakukan sedikit demi sedikit. God's image. Do the right things. Untuk saat ini juga Taurus kalian disuruh untuk melakukan sesuatu yang benar. Jangan membuat suatu karma lagi, agar kalian tidak selalu berputaran di ujian yang sama atau di sirkulasi yang sama. Jangan melakukan hal yang sama seperti apa yang kalian lakukan sebelumnya. Sudah waktunya buat Taurus untuk merubah caranya kalian di dalam menjalani kehidupan ini. Kalian disuruh untuk meningkatkan energinya kalian. Besarkan cahayanya kalian di sini. Jangan meredupkan cahaya ini. Karena kalau kita meninggal nanti, kita tidak bawa cahaya, bagaimana kita bisa melihat jalan? Oh, jalan yang mana pergi ke surga? Kita tidak tahu. Tahu-taunya kita jalan di dalam kegelapan, terus kita nyemplung di lubang buaya, seperti itu. Nanti kalian seperti itu. Nanti buayanya dia pesta di situ. Dia makan kakinya kita. Sorry. Taurus, sorry. Okay. Just kidding. Jadi di sini seperti orang ini afterlife, ingat bahwa energinya kita tetap hidup. Maka dari itulah kita terkadang ada orang yang bisa melihat hantu, ada orang yang bisa melihat orang yang sudah meninggal seperti itu.
Karena energi kita itu energinya kita. Jadi kalau energinya kita di dalam situasi yang gelap, maka dari itulah terkadang kita juga akan balik lagi ke dunia ini. Kita pikir bahwa kita masih hidup. Karena kita belum melihat cahaya itu. Kita belum bisa melihat jalan yang terang. Jadi kita tidak tahu apakah harus lurus ke surga atau belok kanan atau belok kiri keluar lagi ke dunia ini. Maka dari itulah ada spirit yang gentayangan atau hantu yang gentayangan, jiwa yang gentayangan karena mereka memiliki jiwa yang lemah seperti itu. Apalagi kalau mereka misalnya, maka dari itulah orang yang dibunuh biasanya mereka gentayangan karena di saat bayangkan kalian kalau kita seperti disakiti, otomatis yang ada di dalam pikiran kita adalah saya benci sama kamu, saya benci sama kamu. Jadi rasa benci ini karena terlalu berat buat kita, maka dari itulah kita tidak mau melepaskan diri kita dari dunia ini. Kita ingin melampiaskan rasa benci ini, seperti itu. Seperti kita terpaut dengan energi yang berat ini. Maka dari itulah kita tinggal di dunia ini, kita tidak bisa terbang ke dunia kelima. Oke. Hal apa lagi kah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini? Kartu terakhir di sini, kartu terakhir greatness, forge your reputation. Jadi forge di sini maksudnya memasukkan. Jadi kalian disuruh untuk jangan memalsukan popularitasnya kalian. Jadilah orang yang autentik. Kalau kalian ingin jadi orang yang terkenal misalnya, jangan, karena di sini artis dan aktor misalnya, kalian seorang aktris atau aktor di sini dan tidur dengan direktur atau tidur dengan produser agar kalian cepat menjadi orang yang terkenal, jangan melakukan hal itu. Kalau kalian ingin terkenal, gunakan energinya kalian secara otentik agar hal itu dia bertahan lama. Karena kalau kita mendapatkan suatu posisi dengan kepalsuan, dalam artian pondasi kalian tidak begitu kuat. Jadi kalau kalian membangun suatu rumah, pondasi kalian kurang kuat, nanti rumahnya kalian dia cepat roboh. Begitu juga dengan kesuksesan. Oke? Jadi lakukan, lebih baik melakukannya secara berlahan-lahan, walaupun tidak bisa populer secepat yang kalian harapkan. Yang penting kalian tetap berjalan, yang penting kalian tetap bisa menjalani kehidupan ini. Oke? I just cannot walk away. Ada seseorang di sini yang ingin bilang ke Taurus, ataukah mungkin Taurus di sini yang memiliki masalah di dalam melepaskan diri dari seseorang, atau dia yang memiliki masalah di dalam melepaskan dirinya dia dari Taurus. Dan saat ini ada seseorang yang memiliki rasa ketakutan yang sangat dalam, misalnya takut sendiri, takut ini, takut itu. Orang ini dia lagi berusaha untuk melepaskan diri dari rasa ketakutan itu. Dan dia juga bilang, saya bisa merasakan suatu perubahan, tapi saya belum bisa menerangkan apa sebenarnya, perubahan apa sebenarnya ini. Kalau Taurus misalnya kalian merasakan suatu perubahan di dalam dirinya kalian, dalam artian di sini ilahi yang membantu kalian di dalam meningkatkan energinya kalian. Maka dari itulah terkadang perubahan ini kita tidak bisa mengerti kenapa saya merasa berubah, karena ilahi sudah melihat hasil dari kerja kerasnya kalian, maka dari itulah kalian pun ditingkatkan lagi. Tapi ingat, setiap tingkatan yang kita jalani pasti ada ujiannya tersendiri. Tingkatan lagi ada ujiannya lagi. Maka dari itulah kehidupan kita tidak pernah terlepaskan dari ujian. Sekaya apapun kalian, selalu ada ujiannya. Bapak Presiden yang sudah kaya, dia ada ujiannya. Dia mesti pergi ke Irian Jaya misalnya untuk memperbaiki jalan di situ, untuk melihat jalan-jalan di situ. Nanti bisa apalagi pergi ke daerah-daerah yang terpelosok misalnya.
Bisa ada nyamuk malaria di situ, nanti dia bisa tergigit nyamuk malaria seperti itu. Semua ada tantangannya sekaya apapun kita. Ataukah ada orang mungkin yang cemburu dengan kekayaan kita dan dia mengirimkan energi yang negatif ke kita, itu juga tantangan namanya. Semakin banyak orang yang mengirimkan energi negatif ke kita, kekayaan kita tidak ada gunanya. Karena setelah kita mati nanti, Ilahi tidak akan bilang, oke, ini lampu buat kamu, ini cahaya buat kamu karena kamu orangnya kaya. Nope, kekayaan kalian tetap akan tinggal di dunia ini. Kadar itulah jadi orang kaya, jangan angkuh, jangan sombong, biar kita tidak didoakan, biar kalian tidak didoakan dengan hal-hal yang negatif. Oke. Dan kartu terakhir di sini, distance is hard for me. Buat Taurus yang berhubungan dengan seseorang dengan jarak yang jauh di sini, itulah yang menjadi penghalang di dalam hubungannya kalian. Ataukah mungkin ada Taurus berhubungan dengan seseorang yang kurang sukses dan kalian sudah sukses, itu juga namanya jarak. Ataukah kalian orangnya sangat baik dan dia orangnya sangat jahat, itu juga namanya jarak. Oke, jadi karena terlalu perbedaan di antara kalian mungkin atau jarak di antara kalian terlalu jauh, membuat orang ini mungkin dia merasa kurang percaya diri ataukah merasa takut tidak bisa menjadi orang yang terbaik buat Taurus. Oke. Energinya dia saat ini the unknown. Oke. Orang ini dia memiliki rasa ketakutan yang banyak karena dia takut dengan hal-hal yang belum pasti. Dia takut dengan hal-hal yang tidak dia ketahui. Oke. Dan orang ini juga dia bisa melihat bahwa kalian sebenarnya membawa banyak berkah ke dalam hidupnya dia. Tapi dia takut di sini mungkin takut tidak bisa menyeimbangi kebaikannya kalian atau takut tidak bisa menyeimbangi kesuksesannya kalian. Karena saya merasa orang ini melihat Taurus orangnya memiliki banyak berkah atau orangnya sukses seperti itu. Toxicity. Oke. Jadi orang ini sepertinya memiliki teman yang sangat toksik di sekitarannya dia. Hal itulah yang membuat hubungan ini susah untuk dipersatukan. Atau karena teman-temannya orang yang toksik di sini di sekitaran dialah yang membuat orang ini susah untuk melihat betapa tulusnya rasa kasih sayang kalian terhadap orang ini. Dia susah untuk merasakan hal itu karena pengaruh dari orang-orang di sekitaran dia. Divinely guided. Jadi, you have met your divine flame. Mungkin di sini Taurus berhubungan dengan twin flame. Untuk saat ini, kalian dibilang bahwa kalian sudah dipertemukan dengan cinta sejatinya kalian, di mana hal ini diawasi oleh Ilahi atau kalian dituntun oleh Ilahi yang kuasa dan yang kuasa. Untuk saat ini, kalian hanya perlu mengikuti tanda-tanda yang dikirimkan oleh Ilahi. Mungkin lewat angka misalnya 111, 222, 333, seperti itu. Dan Ilahi di sini yang akan menentukan kapan kalian bisa bersatu kembali. The dark side. Dan dia juga bilang di sini bahwa dia punya kebiasaan buruk, bahwa dia punya segi negatif, dan dia belum berani menunjukkan ke kalian tentang segi negatifnya dia, atau tentang sifat negatifnya dia. Dia takut kalau kalian mungkin meninggalkan dia, dia takut kalau kalian akan menghina dia. Oke, maka dari itulah dia menyembunyikan kekurangannya dia. Afirmasi buat Taurus. Oke.
Jadi di sini afirmasi buat kalian, setiap keputusan yang kalian ambil semua itu sebenarnya mengarah ke arah yang positif atau akan membawa kalian ke arah yang positif. Jadi bisa kalian melakukan afirmasi bilang, segala keputusan yang saya ambil akan membawa saya ke arah yang benar. Segala keputusan yang saya ambil akan membawa saya ke arah yang benar. Seperti itu. Ungkapkan hal itu berkali-kali. No matter what, I'm proud of myself for trying. Dan juga diingatkan kalian untuk tetap merasa bangga terhadap dirinya kalian, walaupun kalian jatuh, walaupun kalian bangkrut, tidak sukses, dan sebagainya. Setidaknya kalian sudah mencoba, jadi kalian sudah belajar. Daripada kalian tidak mau masuk SD misalnya, Kak, saya tidak mau masuk SD, saya takut masuk SD, nanti saya tidak lulus, nanti saya tidak ini, nanti saya tidak itu. Dan kalian memilih untuk tidak sekolah, nanti belakangan kalian akan menyesal, oh kenapa saya tidak sekolah dulu. Seperti itu. Jadi lebih baik kalian pergi ke sekolah, walaupun kalian tidak lulus dari sekolah itu, setidaknya kalian mencoba. Jadi suatu hari nanti kalian tidak akan menyesal, ya saya sudah pernah sekolah, tapi saya tidak pernah lulus dari sekolah itu. Jangan menyesal selama kalian masih mau mencoba. Jadi di sini kalian perlu bilang, di saat kalian membuat afirmasi, bilang, saya merasa bangga terhadap dirinya saya karena saya sudah mencoba atau berani mencoba. Saya bangga terhadap diri saya karena saya berani mencoba. Seperti itu. I honor my body by trusting the signal it sends me. Dan juga kalian disuruh untuk mempercayai tanda-tanda yang sudah dikirimkan buat kalian. Dan kalian sangat menghargai badannya kalian. Jadi bilang, saya menghargai badan saya dan percaya dengan tanda-tanda yang sudah ditunjukkan atau dengan tanda-tanda yang sudah saya lihat. I choose happiness now instead of the pain of the past. Dan juga Taurus disuruh untuk pilihlah kebahagiaan itu daripada memilih suatu kesakitan dari masa lalunya kalian. Karena masa lalu kita tidak bisa mengulang kembali. Jadi yang perlu kita lakukan, belajar untuk memilih kebahagiaan. Jangan memilih kesedihan itu. Jangan memilih energi lama. Pilihlah energi baru. Jadi di sini afirmasi kalian mungkin kalian bisa bilang, saya memilih kebahagiaan itu. Dan saya melepaskan rasa kesakitan itu. Atau saya melepaskan masa lalunya saya. Dan sekarang saya memilih kebahagiaan itu. Oke? Lakukan juga hal itu berkali-kali. Mari kita lihat pesan buat Taurus untuk saat ini. Pesan buat Taurus. Oke. Di sini dia bilang, saya benar-benar ingin mendengar kabar dari kamu. Saya tidak suka berada di dalam kegelapan tentang situasinya kita. Dan dia juga bilang, perpisahan ini memberikan kesempatan buat saya untuk melakukan pendalaman diri dengan atau memperbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Dan dia juga bilang tidak ada yang bisa menghancurkan hubungan di antara kita, karena semua hatinya saya milik kamu. Dan dia juga bilang, kalau suatu hari nanti kamu akan menjadi milik orang lain, saya akan merasa sangat kecewa. Kamu akan menghancurkan hatinya saya. Jadi dia tidak ingin kalian punya pasangan lain, atau dia tidak ingin orang lain memiliki kalian. Hal yang perlu Taurus fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu Taurus fokuskan untuk saat ini, receive. Jadi kalian disuruh untuk membuka hatinya kalian untuk menerima hadiah itu atau berkah itu. Jangan menutup diri.
hope, dan kalian juga disuruh untuk tetap berpikiran yang positif dan percaya bahwa harapan itu selalu ada. Action. Untuk saat ini, kalau kalian ingin melakukan sesuatu, mungkin sudah waktunya buat Taurus untuk melakukan action ini. Kalau kalian ingin move on misalnya, kalian disuruh untuk berjalanlah ke depan dengan rasa percaya diri. Jangan merasa, oh mungkin saya akan menyakiti hatinya dia, mungkin saya akan mengecewakan hatinya dia. Jangan memikirkan tentang apa yang akan dia rasakan. Pikirkan tentang apa yang kalian rasakan. Kalaupun kalian misalnya tetap bersatu dengan seseorang, tapi kalau kalian mengirimkan energi yang negatif, merasa saya kurang bahagia tapi saya tetap mempertahankan hubungan ini, tidak ada gunanya. Dalam artian sama juga kalian menyakiti perasaannya dia. Karena hubungan tanpa koneksi secara energi tidak ada gunanya. Oke, compassion. Dan untuk saat ini juga Taurus disuruh untuk lebih gentle terhadap dirinya kalian sendiri, lebih lembut terhadap dirinya kalian sendiri dan juga terhadap orang lain. Memaafkan orang lain juga di sini akan membebaskan Taurus dari suatu sirkulasi. Gunakan cahaya itu buat dirinya kalian dan juga buat orang lain. Walaupun orang berbuat suatu kesalahan, tetap kirimkan lampu itu. Kalau kalian punya cahaya itu, berikan sedikit cahaya buat dia. Dia juga namanya manusia. Nanti setelah kalian meninggal, kalian tidak akan ketemu lagi sama dia. Jadi tidak ada salahnya buat kita saling membantu di sini antara satu sama lain. Agar semakin sedikit setan di dunia ini. Kalau kita membiarkan orang ini menjadi orang yang seperti setan, nanti anaknya kalian ketemu sama anaknya dia dan dia mendidik anaknya dia seperti setan. Dalam artian anaknya kalian akan menikah dengan anak setan. Apa itu yang kalian inginkan? Atau cucunya kalian akan ketemu dengan cucunya dia dan memiliki energi. Jadi di sini Taurus tetap cobalah untuk menggunakan energi yang gentle terhadap orang lain, terhadap dirinya kalian sendiri juga. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.